Maka baiknya kita memulai doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, selanjutnya izinkan kakak memperkenalkan diri. Nama kakak Rini Antika. Kuliahnya di Universitas Ibnu Khaldun semester 6 ya. Di sini kakak akan memenuhi mata kuliah pre-teaching, yaitu mengajar. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Mulai dari perkenalkan, nama saya Sadullah Masyukani. asalnya dari Islam Mahalaya. panggilannya. Perkenalkan, nama saya Maulida dan bisa dipanggil Maulida alamat Perkenalkan, nama saya Maulida Ganur Guna, nama panggilan Maulida. Saya tinggal di Jalan Sekaraja. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Mutia Rohmantila, panggilannya Mutia. Tinggalnya di rumah sendiri. Ya, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Angga Soputra. Panggilannya Angga, tinggalnya di Kampung Nangkona. terima kasih. Selanjutnya langsung ke pembahasan ya. Di sini kakak akan menjabarkan sedikit tentang seharusnya kita menghindari perbuatan syirik. Yang pertama yang akan dibahas itu pengertian syirik. Yang kedua, macam-macam syirik. Yang ketiga, contoh perilaku orang yang syirik. Dan yang keempat, bahaya perbuatan syirik. Dan yang terakhir, cara menghindari perbuatan syirik. Sebelumnya, ada yang tahu nggak pengertian syirik itu apa? Nggak. Secara istilah, syirik adalah perbuatan, anggapan, atau itikad menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lain, seakan-akan ada yang maha kuasa di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menyekutukan Allah disebut musyrik. Syirik merupakan dosa yang besar yang tidak terampuni, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah An-Nisa ayat 48. Boleh dibacain bareng-bareng atau ada yang mau sendiri? Bareng-bareng aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Ada yang mau bacain artinya? Boleh, Kak? Artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu. Bagi siapa yang dikehendakinya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang sangat besar. Di sini artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Jadi Allah tuh tidak akan mengampuni dosa syirik itu, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain syirik. Jadi insya Allah nih, kalau misalnya kalian gak syirik, sebanyak apapun dosa kalian itu bisa Allah ampuni ya, bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Jadi di sini kita tahu syirik itu dosa yang besar.
Lanjut yang kedua, macam-macam syirik. Ada yang tahu nggak macam-macam syirik itu ada berapa? Lanjut ya. Syirik itu terbagi menjadi dua. Ada syirik akbar dan syirik asghar. Syirik akbar ini syirik besar. Disebut syirik akbar jika yang pertama melakukan perbuatan yang jelas-jelas menganggap ada Tuhan selain Allah SWT dan Tuhan itu dijadikannya sebagai tandingan di samping Allah SWT. Menganggap ada sembahan selain Allah SWT, menganggap Tuhan mempunyai anak atau segala perbuatan yang mengingkari kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mereka disebut musyrik sehingga perlu dimurnikan tauhidnya. Yang kedua itu ada syirik asghar. Syirik asghar ini yang bukan syirik besar ya. Syirik asghar ini atau syirik khafi ialah perbuatan yang secara tersirat mengandung pengakuan ada yang kuasa di samping Allah Subhanahu wa taala, disebut syirik asghar jika menganggap orang lain bisa memberi kesembuhan, dia melakukan sesuatu kebaikan bukan karena Allah. Apa sih yang dimaksud menganggap orang lain bisa memberi kesembuhan? Misalnya pernyataan seseorang, jika seandainya saya tidak ditolong oleh dosa itu, saya pasti akan mati. Nah, pernyataan seperti ini itu menyiratkan seakan-akan ada pengakuan. Jadi ada pengakuan kalau bukan Allah yang nyembuhin, tapi dokternya. Gitu. Bahwa ada sesuatu yang berkuasa selain Allah. Seorang mukmin yang baik dalam peristiwa seperti tersebut di atas akan berkata, seandainya tidak ada pertolongan Allah melalui dokter itu, saya pasti akan mati. Jadi kita harus perkataan yang baiknya itu, seandainya tidak ada pertolongan Allah melalui dokter itu, saya pasti akan mati. Nah, dalam salah satu hadis Nabi yang terdapat pada Musnad Ahmad bin Hanbal dikatakan bahwa salah satu contoh syirik khafi atau asghar itu seseorang yang dalam mengerjakan sesuatu perbuatannya maksud untuk dipuji oleh orang lain atau riya. Jadi misalnya mau sedekah, kalian pengen dilihat orang gitu. Terus contoh perilaku orang yang sirik. Contohnya itu perilaku orang yang berbuat sirik itu sangat banyak dicontohkan ya, baik di dalam Al-Quran maupun kisah-kisah dalam sejarah Islam ya. Contoh-contoh seperti itu tuh dimaksudkan agar bisa dijadikan pelajaran oleh orang lain agar tidak melakukan hal yang serupa, misalnya kayak sirik tadi dan riya gitu ya. Dan benar-benar mengerti bahwa perilaku syirik itu adalah sesuatu yang tercela, jadi nggak boleh dilakuin dan sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apa? Menyembah berhala, berdikun, dan lain-lain. Apa? Matahari. Nah, ya selain dari Allah itu ya. Dan yang keempat, bahaya perbuatan syirik. Apa sih bahayanya? Yang pertama itu amalan soleh yang sudah dikerjakan. Orang-orang yang berbuat syirik akan ternyata sia-sia. Yang kedua, orang-orang musyrik benar-benar melakukan kezaliman yang besar dalam akan
neraka jahanam, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran. Al-Bayyinah ayat 6. Ada yang mau bacain? Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Dan artinya sesungguhnya orang-orang yang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Makasih ya. Jadi di sini artinya sesungguhnya orang-orang yang kafir itu yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Jadi orang-orang yang musyrik dan kafir ini akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Jadi kekal ya di dalam neraka jahanam itu. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Yang terakhir, cara menghindari perbuatan syirik. Caranya gimana sih? Selalu menegakkan sholat, karena dengan melakukan sholat yang benar akan terhindar dari perbuatan keji dan muka. Dua, selalu berusaha mengingatkan ketakwaan kepada Allah, karena dengan begitu akan selalu diberikan jalan keluar terhadap segala masalah yang dihadapi. Ketiga, selalu berusaha melatih diri untuk senantiasa ingat bahwa syirik itu dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang ada dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita selalu berada di dalam kesadaran bahwa syirik itu akan menyeret pelakunya ke neraka, maka kita akan berusaha menghindari perbuatan syirik tersebut. Keempat, selalu mengingat Allah dimanapun berada. Dengan selalu mengingat Allah, hati akan tenang dan selalu berada dalam suasana kontak batin dengan Sang Khalik. Ibadah merupakan salah satu komponen paling mendasar dalam membangun kedekatan dengan mendasar dalam membangun kedekatan dengan Tuhan. Semakin banyak melakukan ibadah, semakin terbuka kesempatan untuk bisa dekat dengan Tuhan. jadi di sini itu caranya selalu menegakkan sholat. Kenapa sih? Karena dengan melakukan sholat itu yang benar, sholat yang benar akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kita tuh kalau sholat yang benar itu gak bakalan tuh melakukan hal yang keji dan munkar. Yang kedua, selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Jadi selalu ningkatin ketakwaan kepada Allah. Karena dengan begitu akan selalu diberikan jalan keluar terhadap segala masalah yang dihadapi. Jadi kalau misalnya kita selalu ningkatin ketakwaan kepada Allah, Allah tuh akan memberi jalan keluar untuk kita ya. Nah yang ketiga, selalu berusaha melatih diri untuk senantiasa ingat bahwa syirik itu adalah dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang lain dan tidak akan diampuni oleh Allah. Nah, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang orang yang melakukan syirik itu. Jika kita selalu berada di dalam kesadaran bahwa syirik itu akan menyeret pelakunya atau kita gitu ke neraka, maka kita akan berusaha menghindari kan perbuatan syirik tersebut. Yang terakhir itu selalu mengingat Allah dimanapun berada. Dengan selalu mengingat Allah ini, hati kita tuh akan tenang dan selalu berada dalam suasana kontak batin dengan Sang Khalik. Stop. Kalau tahu apa? Khalik itu apa? Apa? Sang pencipta. Nah, pencipta.
Ibadah merupakan salah satu komponen yang paling mendasar dalam membangun kedekatan dengan Tuhan atau Allah. Semakin banyak melakukan ibadah, semakin terbuka kesempatan untuk bisa dekat dengan Tuhan Allah. Baik, dari situ ada yang mau ditanyakan? Selanjutnya ada soal ya. Ini kakak kasih waktu 5 menit. Nanti ada yang terima. Boleh atau yang mau jawab aja? Boleh ditulis ya? Tulis saja Kak. Iya boleh. Tulis dong. Itu genjot pakai meja.
Ada yang udah semua? Udah? Ada yang mau nulis jawabannya? Enggak? Satu aja. Nanti boleh yang lain. Ada yang mau kedua? Kedua? Belum selesai. Selesai. Panjang. Ya udah, jadi aja. Depan. Sama aja kan? Kalau aja daripada sama aja dulu ini soal lah. Lu kasih tahu yang benar nih. Ya udah, nomor 2 boleh dibaca. Jawabannya? Iya. Amalan soleh yang sudah dikerjakan oleh orang-orang di dunia ini amalannya dari sia-sia. Orang-orang miskin benar-benar melakukan kebaikan yang besar dan yang harus terjadi pada kita. Oke, makasih Angga. Yang pertama juga benar ya. Ada 2, syirik akbar sama syirik asgar. Syirik asgar. Nah, yang ketiga ada yang mau bacain jawabannya? Tiga. Boleh? Selalu menegakkan sholat, selalu berusaha mengingatkan ketakwaan kepada Allah, selalu berusaha
yang keempat, siapa yang mau berdiri? Ini saya kesemua. Boleh? Jangan dikit. Boleh. Menganggap orang lain bisa memberi kesembuhan, ceria atau melakukan suatu kebaikan Ya, terima kasih ya. Mungkin cukup itu aja ya dari kakak. Sebelumnya masih ada yang mau nanya? Cukup gak? Ya. Udah ya. Sebelum menutup pelajaran ini, baiknya kita membaca doa. Hamdal.